Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan untuk hari ini pembahasan masuk di pertemuan ketiga, ya, yakni membahas mengenai outline skripsi dan sistematika penulisan. Ya. Kenapa harus kita membahas mengenai outline skripsi? Ya, karena memang untuk mata kuliah penelitian teknik informatika, ya, ada beberapa hal yang eh, terkaitan dengan skripsi, ya. Nanti diantaranya pembahasan mengenai outline tersebut, ya. Kemudian sistematika penulisan atau metode penelitian yang digunakan, ya. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan. Ada dua pembahasan hari ini, outline skripsi dan sistematikanya. Jadi yang harus kalian pahami, yakni pertama memahami outline apa saja yang ada dalam eh, di outline apa saja yang ada dalam skripsi atau panduan, ya, yang nanti Anda akan mengambil, ya, salah satu outline tersebut untuk menyusun skripsi. Jadi ini harus ditentukan, ya. Nah, yang menentukan outline ya Anda, kalian sendiri, ya, sehingga Anda harus juga bisa mengetahui outline apa yang memang tepat untuk permasalahan atau untuk objek penelitian yang akan diambil. Jadi jangan sampai salah memilih outline skripsi, sehingga harus dibahas, ya. Yang kedua, sistematika penulisannya. Jadi di dalam menulis karya ilmiah, ya, atau skripsi, ya, entah itu tesis, ya, atau disertasi, tentu harus memiliki sistematika penulisan yang tepat, gitu ya. Nanti kita akan bahas, ya, mengenai supaya sistematika ini berjalan nantinya sesuai dengan ketentuan, ya, maka nanti kita akan bahas sesuai dengan sistematika penulisan dari skripsinya, ya. Jadi misalkan diantaranya seperti pembuatan judul skripsi, ya, kemudian ada landasan teorinya, ya, pendahuluan, landasan teori, kemudian ada hasil, ya, pembahasan atau analisis pembahasannya, kemudian sampai nanti ada pembuatan kesimpulan dan saran. Nah, ini juga harus diketahui, ya. Jadi sistematika penulisan dalam menulis karya ilmiah. Jadi skripsi merupakan salah satu bentuk karya ilmiah, ya, sehingga tidak ada salahnya kita membahas tentang sistematika penulisan yang nantinya Anda akan menyusun skripsi, ya, di semester berikutnya, ya, di semester eh, akhir, ya. Kita akan bahas eh, apa itu skripsi, ya. Jadi tadi disampaikan di awal bahwa skripsi ini memang bentuk karya ilmiah, ya, dan tidak juga ditulis oleh mahasiswa, tapi ditulis juga oleh seseorang yang memang jatuhnya ke penelitian, ya, misalkan lebih umum, ya, ke penelitian. Jadi kalau skripsi ke mahasiswa misalnya tugas akhir biasanya itu diploma, ya. Kemudian untuk skripsi lebih ke akademik, ya, ini S1, ya. Nanti ada tesis, ya, S2, disertasi S3. Jadi namanya sebenarnya sama tugas akhir, ya, tapi beberapa penamaan, ada yang penamaan skripsi, ya, tesis, disertasi, ya, sesuai dengan jenjang programnya, ya. Nah, skripsi merupakan tadi disampaikan bentuk karya ilmiah, ya, yang ditulis oleh mahasiswa, jadi memenuhi persyaratan akademik, ya. Nah, skripsi ini jumlah SKS-nya cukup besar, ya, ada 6 SKS, ya, untuk penyusunan skripsi, ya. Nah, eh, skripsi itu tujuannya, ya, ini pertama menyusun untuk membentuk pola pikir, ya. Jadi menjadi memiliki wawasan dan pengetahuan yang memang bisa dan juga memberikan pemahaman, ya, terhadap mahasiswa agar dapat berpikir secara ilmiah, ya, secara ilmiah logis, ya. Jadi berpikir ilmiah itu
untuk saat ini ya memang kalau kita lihat ya di zaman akhir-akhir ini ya terlalu banyak yang di luar logis, ya, di luar logis dan di luar ilmiah. Ya. Kalau kita lihat kejadian-kejadian gitu ya, yang ada agak kurang apa mengedepankan ilmiah, ya, logis. Ya, Anda mungkin kalian bisa melihat ya suatu fenomena ya hal-hal yang terjadi saat ini gitu ya. Yang memang banyak sekali yang perlu dipertanyakan ya. Jadi makanya dalam menyusun skripsi ini tidak boleh hanya tidak boleh bersifat subjektif, jadi harus objektif sehingga masuk di penalaran atau di logis secara keseluruhan ya. Misalkan yang sebelumnya pernah saya bahas mengenai penanggulangan COVID atau terkait dengan aplikasi yang digunakan untuk tracking riwayat perjalanan ya. Juga itu kita harus melihat secara ilmiah juga ya. Nah, jadi kemudian juga hal yang lain yang memang solusi-solusi yang diusulkan atau yang diberikan itu terkadang kita melihat bahwa kurang ilmiah atau tidak logis ya beberapa perspektif ya. Tapi kalau misalkan perspektif dari pendapat atau opini dari beberapa pakar ya sah-sah saja ya, tetapi dalam hal ini juga harus dipertanggungjawabkan atau ada studi kelayakan ya terkait dengan saya tidak ingin membahas secara rinci terkait dengan hal-hal tersebut karena nanti akan bersinggungan ya. Tapi yang jelas kalian bisa melihat ya, Anda juga bisa melihat ya dan juga harus berpikir juga secara logis ya, logikanya ya. Terus kemudian secara ilmiah juga ya. Seperti ambil contoh saja yang mungkin bisa kita kaji kembali gitu ya. Jadi penggunaan atau pemanfaatan mungkin solusinya bagus, tapi apakah efektif? Nah, itu yang paling penting, yang harus dikedepankan. Apakah efisien atau tidak? Ya itu juga harus kadang gini, solusi mungkin benar, ya solusi benar, akan tetapi optimalisasinya, ya memaksimalkan hal-hal yang mungkin produk-produk sebelumnya yang sudah ada tidak dimaksimalkan sehingga akan muncul proyek baru dan seterusnya. Sebenarnya bisa kita integrasikan. Jadi makanya itulah pentingnya kita harus mengkaji ya. Walaupun mungkin solusinya benar Pak, berhasil kok gitu kan dan seterusnya. Tapi harus ada keefektifan dalam permasalahan yang dipecahkan gitu ya. Nah, di sini kita juga harus menganalisis suatu permasalahan ini. Nah, dituangkan secara sistematis dan terstruktur. Itu skripsi. Nah, ini perlu diketahui terkait dengan periode bimbingan skripsi ya, kalau saat periode 1 itu Maret, Agustus, September, Februari periode 2. Ya nanti silakan dicek kembali ya atau kalender akademiknya. Ada kemudian outline ya, jenis outline skripsi untuk prodi ya, teknik informatika itu ada 13 outline yang bisa Anda pilih ya. Di antaranya ada perancangan program sains. Ya, nanti kita akan lihat handout-nya. Penelitian ilmiah, kemudian jaringan komputer, aplikasi startup ya, penelitian kewirausahaan ya. Jadi pengabdian kepada masyarakat. Jadi ada teknologi, karya cipta, gagasan tertulis, artikel ilmiah, gagasan futuristik, konstruktif, dan perancangan sistem program bisnis. Nah, kalau yang untuk outline yang poin 5 ya, mungkin dari poin 5 sampai poin 12 itu masuk ke dalam nanti program kreativitas mahasiswa. Ya, jadi salah satu
program yang dicanangkan dari pemerintah, yakni PKM ya. Nanti jadi dimasukkan juga ke dalam outline skripsi ya. Ini bentuk dari program kerjasama mahasiswa. Nah, kalian mahasiswa juga bisa memilih salah satu di antara program tersebut, ya outline yang mana ya, misalkan penelitian, kewirausahaan gitu ya. Nanti kita akan bahas secara umum terkait dengan outline atau handouts dari skripsi ya, yang dimaksud ya ini 13 outline tersebut. Nanti kita akan lihat. Baik, nanti silakan kalian juga bisa melihat ya atau mendownload ya. Pak, ini kan saya baru ini Pak belum menyusun ya. Itulah makanya dipersiapkan. Jadi Anda juga harus bisa mempersiapkan untuk semester depan. Jadi kan Anda sebenarnya semester ini kan sudah melakukan sudah dapat ya tempat riset atau sudah dapat data ya hasil dari riset Anda atau PKL atau magang. Nah, berikutnya Anda harus melihat membaca outline dari skripsi dan handouts-nya, itu persiapan menyusun ya, persiapan menyusun. Jadi tidak ada salahnya juga Anda silakan download outline skripsi dan cek ya, membaca handouts. Nah, nanti jika ada hal-hal yang memang kurang dipahami bisa didiskusikan atau ditanyakan ya. Nah, ini outline ya, kita akan coba buka ya outline yang di outline skripsi yang ada pada Prodi Teknik Informatika. Kita buka outline dulu ya, kita bahas outline-nya. Mungkin saya bahas terkait dengan outline dulu ya. Nah, baik. Pertama ada perancangan ya. Ya, perancangan program sains ya, atau di sini ada pertama mungkin yang akan saya bahas nanti saya akan bahas detail ini. Yang pertama outline dulu ya, outline ada perancangan program sains ya. Kemudian ada mungkin kita lihat di sini deh ya. Nah, kita lihat dulu outline-nya ya, outline-nya. Nah, saya besarkan dulu ya. Oke. Outline-nya pertama ada perancangan ya, perancangan program sains. Jadi untuk program studi teknik informatika bisa mengambil outline ini ya. Nanti bisa Anda lihat susunannya atau sistematika penulisannya. Sudah kita lihat dulu yang pertama ada ini bukan outline, kita buka outline dulu saja. Ya, ini sudah. Nah, yang pertama ada kode outline 1 ya, atau 01 ada perancangan program sains ya. Jadi nanti ini maksudnya individu apa? Jadi karena ada beberapa outline yang bisa Anda mengambil secara kelompok ya. Nanti ada maksimal itu ada 3 kelompok ya. 2 sampai 3 kelompok atau 2 sampai 3 mahasiswa dalam satu kelompok ya. Nah, di sini ada saya akan berikan secara umum dulu ya penjelasannya, karena semua outline itu hampir keseluruhannya hampir sama untuk subbab-subbabnya apa saja yang dibahas ya. Tapi nanti akan saya berikan penjelasan detail hal-hal yang memang harus dipahami atau harus dibuat di dalam setiap outline ya yang Anda pilih. Misalkan Anda memilih outline 01, berarti hal itu harus dibuat gitu ya. Nah, ini ada untuk yang outline yang pertama atau outline 01 perancangan program sains ya, yang nanti sifatnya individu. Di sini adalah pendahuluan bab 1 ya. Ada bab 2 landasan teori, nanti bab 1 terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi permasalahan, perumusan masalah, maksud tujuan, metode penelitian ya. Dan di sini ada juga terkait dengan ya metode penelitian ini berkaitan dengan pengumpulan data ya.
Ini pendahuluan bab 1. Jadi ada 5 subbab ya untuk bab 1. Bab 2 ada 2 subbab, ada 21 tinjauan pustaka, tanda penelitian terkait. Nah, ini berkaitan dengan tinjauan pustaka teori, ya landasan teori nanti Anda bisa paparkan di sini teorinya, sampaikan sama penelitian terkait. Jadi Anda menggunakan ada 3 paper yang bisa Anda kaji nanti, gunakan sebagai referensi atau pendukung. Kemudian bab 3 ada analisis ya, rancangan sistem berjalan ya. Jadi sistem berjalan di objek tempat riset Anda itu apa ini ya. Anda harus menganalisis dulu tinjauan perusahaan, sejarah perusahaan, organisasi, ini dibahas ya pada bab 3 ini analisis rancangan sistem berjalan. Kemudian bab 4 isinya implementasi, nah, pengujian sistem. Nah, kalau di dalam analisis ya bab 3 ini sistem berjalan ini ada tinjauan perusahaan nanti sesuai dengan jenis outline yang dipilih ya. Jadi karena tidak semua outline yang Anda pilih itu untuk subbab-subbabnya sama ya, ada yang berbeda. Tetapi secara poinnya ya, poin intinya di bawah isinya ya. Jadi secara keseluruhan itu seperti misalnya tinjauan perusahaan itu pasti ada sejarah perusahaan, organisasi ya. Tinggal nanti disesuaikan dengan seperti misalnya kalau di sini program sains ya, berarti nanti Anda ingin mengumpulkan data pakar, objek pakarnya, hasil wawancara ya, dan seterusnya. Ya, sampai nanti ada rule-rule dari tabel pakar itu ya. Nah, jadi knowledge base atau basis pengetahuannya. Jadi basis pengetahuan dari seorang pakar ya, masing-masing pakar itu harus dianalisis ya. Kemudian implementasi dari hasil analisis tersebut diimplementasi dan diujikan dalam sistem ya. Nah, ini bab 4 isinya ya. Kemudian bab 5 itu penutup, kesimpulan dan saran ya. Nah, hampir semua outline modelnya ya, jadi bab 1 sampai bab 5 ya. Hampir keseluruhan bab 1 sampai bab 5. Ya, nanti untuk penjelasannya Anda bisa cek atau download ya, atau unduh file yakni pedoman laporan skripsi dan handout skripsi. Ya, nanti silakan dibaca, di-download terus dibaca, kemudian jika ada hal yang perlu didiskusikan, ditanyakan, langsung ditanyakan. Ya, jadi kita interaktif saja langsung ya. Nah, saya akan menjelaskan yang tadi poin-poin yang penting dalam penyusunan skripsi ya. Ini outline-nya ya, outline yang pertama yang bisa diambil, kemudian ada outline yang kedua ya. Ini handout-nya ya, penjelasan, nanti Anda bisa cek penjelasannya. Kemudian handout atau outline yang kedua ya, ini outline 02 ya. Ini adalah ini ya. Outline 02 ini penelitian ilmiah individu ya, tadi sudah dijelaskan apa yang dimaksudkan individu ya. Individu berarti dikerjakan tidak berkelompok ya, sendiri-sendiri ya. Nanti silakan. Ini hampir sama ya. Tapi hanya ada beberapa tambahan-tambahan. Ini malah lebih kosong nih. Malah kosong Pak, hasil penelitian dan pembahasan. Nah, ini nanti disesuaikan dengan metode apa yang digunakan ya. Jadi disesuaikan dengan metode apa yang digunakan dalam menyusun ya, analisis atau solusi yang diusulkan ya. Jadi disesuaikan metodenya menggunakan apa ya. Nah, makanya di sini subbabnya kosong, sesuaikan dengan metode yang digunakan ya. Nah, kemudian tadi outline 02 ya, saya percepat saja karena nanti Anda baca dulu ya, nanti baru kita akan diskusi lebih interaktif ya, tanyakan jika ada hal yang kurang dipahami. Saya akan membahas nanti poin-poin yang sangat penting ya, yang memang ada beberapa poin yang 4 atau 5 poin yang perlu dalam isi di outline ya, ini sistematika penulisannya gitu ya. Outline ketiga, 03 jaringan komputer, ini sifatnya individu, jadi tidak bisa berkelompok, jadi harus masing-masing ya. Pendahuluan sama ya, landasan teori, analisis jaringan berjalan ya. Ini terus kemudian rancangan jaringan usulan ya. Jadi ini merupakan hampir semua bab sampai bab 5 ya, menutup. Nah, ini perlu juga pahami ya. Kemudian outline berikutnya, outline keempat ya,
04 aplikasi startup. Nah, ini kelompok. Nah, ya ini bisa digunakan atau bisa dilaksanakan kelompok-kelompok berapa Pak? Maksimal ada 3 mahasiswa dalam satu kelompok. Nah, ini penjelasan nanti di sini ada ya. Jumlah personil dalam satu kelompok maksimal 3. Jadi ini bukan individu. Harus membuat kelompok. Silakan nanti mungkin Anda bisa menentukan dari sekarang. Oh ya, buat yuk bareng-bareng misalkan satu kelompok misalkan 3 orang siapa saja, nanti bagi tugas. Ya, nah di sini pembuatan aplikasi startup, membangun aplikasi startup. Ya. Nah, oke. Babnya sama ya, bab 1. Actually ini untuk startup hanya sampai bab 4 ya, sampai bab 4. Nah, jadi bab 1, 2, 3 dan bab 4. Jadi nanti hampir sama ya keseluruhannya. Bab 1 pendahuluan isinya hampir keseluruhannya hampir sama. Cuman ada isi beberapa yang berbeda disesuaikan dengan judul dari outline tersebut. Kemudian outline berikutnya 05 yang bisa Anda pilih dalam menyusun skripsi atau pilihannya apa saja. Jadi 05 penelitian. Apa bedanya dengan yang tadi Pak, penelitian ilmiah? Kalau penelitian ilmiah tadi kan individu, dan itu pun memang outline yang memang dari kampus ya, artinya murni ya dari kampus, artinya diusulkan. Nah, kalau yang penelitian ini berawal atau berakar dari outline dari program kreativitas mahasiswa, ini penelitian, jadi dibuat kelompok ya. Nah, untuk outline-nya dibuat umum, ya ini ada bab 1 ya, keluaran penelitian, latar belakang ya. Ini bab 2 sama ya, metode pelaksanaan. Bab 4 ada hasil. Sampai bab 5 baru penutup. Ini lebih umum ya pembahasannya penelitian. Nanti ini juga harus melihat juga ya pedoman yang ada pada PKM atau program prioritas mahasiswa. Nah, ini dibuatnya kelompok. Dalam satu kelompok harus ada 2 anggota, 1 ketua, maksimal 3 mahasiswa. Oke. Kemudian outline berikutnya 06, 13 outline ya, cukup banyak. 06 teknopreneur. Nah, ini kelompok. Nah, ini teknopreneur. Jadi mungkin teman-teman yang punya usaha ya, yang memang nanti bisa diarahkan ke berbasis digital atau teknologi ya, gunakan penerapan teknologinya, bisa diterapkan di sini teknopreneur. Nanti cari kelompoknya yang punya usaha mungkin ya, di di kolaborasi ya atau saling support nanti akan menghasilkan bentuk keluaran yang bisa dimanfaatkan ya, atau bisa diimplementasikan langsung gitu ya. Ini bisa menggunakan outline, ngambil outline teknopreneur. Jadi diupayakan dalam menyusun skripsi itu benar-benar kita menghasilkan suatu karya ilmiah yang nantinya dapat ada kebermanfaatan untuk masyarakat tentunya ya. Misalkan nanti bisa digunakan oleh orang banyak, misalkan contoh seperti aplikasi ojol ya, yang awalnya berawal dari tukang ojek ya, tukang ojek pengkolan atau gang ya, di gang-gang pengkolan menjadi suatu aplikasi ya. Nah, ini juga bisa diterapkan. Bahkan saat ini pun juga ada jual beli atau tukang sayur online ada Pak. Jadi kita membeli sayur-sayuran segar ya, sayuran segar tapi via online, jadi ada kiriman gitu ya. Nah, ini juga bisa di ini sebagai bentuk inovasi, gagasan, ide gitu ya, kreativitas. Ini silakan Anda bisa mengambil outline ini teknopreneur. Nah, ini kelompok, silakan nanti cari ya, outline-nya sebab-sebabnya sampai bab 5 ya. Kemudian outline berikutnya, ini ada 13 outline, cukup banyak ya. Kita lanjut lagi. Nanti disarankan kalian download atau unggah dulu, nanti baru silakan ditanyakan. Dan kiranya misalkan Anda ingin punya nih ya, Anda semester ini nih harus bisa di semester ini ya harus bisa Anda menentukan setidaknya
pembukaan dulu lah gitu ya. Anda harus punya nih, kira-kira saya cocoknya kemana nih Pak, saya mau mengarah outline-nya yang mana nih gitu. Anda dari 13 itu ada filter dulu. Nah, Anda nanti baca dulu ya outline-nya. Dari 13 outline itu, Anda filter yang kiranya Anda mau minat kemana gitu. Yang jelas yang nanti hasil dari penelitian ini atau hasil dari ini harus ada kebermanfaatan atau impact ya. Nah, kebermanfaatan ya, ke masyarakat gitu ya. Nah, gitu. Syukur-syukur tadi Anda punya usaha misalkan, Anda kebermanfaatan untuk Anda juga ada, ya kan, masyarakat juga ada gitu ya. Nah, silakan Anda manfaatkan itu. Yang berikutnya 07 pengabdian masyarakat ini ke PKM ya, program kreativitas mahasiswa kelompok maksimal sama 3 orang ya, ada 1 ketua, 2 anggota ya, ada apa namanya sampai nanti sini subbabnya sampai bab 5 ya. Kemudian 08 ada 08 Nah, teknologi. Nah, ini PKMT, program kreativitas mahasiswa yang sifatnya teknologi. Kalau dulu tuh namanya implementasi PKMT ya, program kreativitas teknologi atau yang memang bisa diimplementasikan langsung di masyarakat gitu ya. Nah, ini program kreativitas mahasiswa ya. Bab 1, bab 2 ya, tinjauan pustaka, pendahuluan, bab 3 menuju pelaksanaan, bab 4 sampai bab 5 tutup. Ya, nah. Seperti untuk kalau penjelasannya ada 1 ketua dan 2 anggota, ini terkait dengan PKM ya. Sekali lagi, outline yang diminta untuk terutama yang sifatnya kelompok, diminta ada ketua dan anggota, ini masuk ke dalam program kreativitas mahasiswa. Jadi outline PKM ya. Kemudian outline berikutnya ke 9 ya. Ya, sebentar. Nah, ini ya, karsa cipta. Nah, ini juga kelompok. Ya, nanti untuk karsa cipta seperti apa sih Pak? Ya, nanti silakan Anda baca dulu yang jelas ya. Di outline atau di endorse itu kan ada penjelasannya di bawah nih ya. Nah, kalau kita bahas secara keseluruhan, saya kira perlu Anda harus membaca dulu, sama seperti Anda mempelajari video pembelajaran ini, Anda cermati dulu, nanti baru interaktif ya, Anda tanyakan ya, supaya ada tektok jadinya diskusinya gitu ya. Jadi tidak hanya satu arah saja, harus ada 2 arah untuk bisa membahas atau diskusikan. Nanti kalau untuk diskusi enak nanti Anda jadi kita tahu ya kalian ini memang mau ngambil misalkan outline ini misalkan. Nah, kita nanti bisa mengarahkan Anda tepatnya ke sini. Nah, jadi pertama gini, langkah yang pertama Anda unduh dulu atau download dulu outline atau skripsinya. Kemudian Anda filter yang memang Anda ingin minat mengambil outline tersebut, Anda filter satu-satu. Ya, nanti baru diskusikan dengan kita. Ya. Dengan dosen Anda diskusikan, dengan saya diskusikan, tanyakan. Nanti Anda punya gambaran bentuknya seperti apa dulu. Ya, nanti berikan gambaran, nanti baru kita nanti menentukan. Ya, nanti baru kita nyusun. Ya, menyusun. Ya, nah, itu yang paling pokok di situ. Jadi, karena kalau tidak interaktif ya kita nggak tahu nih ya, karena saya juga nggak tahu Anda minatnya itu. Jadi kan gini, mengambil outline skripsi itu jadi harus ditentukan di awal. Ya, jadi Anda juga harus bisa menentukan outline itu. Jadi outline ini sebenarnya sebagai cetakan. Ya. Jadi misalkan gini, Anda mau membuat suatu misalkan rumah, misalkan Anda ingin membuat rumah. Tentu kan juga Anda harus memiliki cetakan dulu kan, cetakan mau yang Anda buat seperti apa sih, itu kan masing-masing orang kan ini ya berbeda. Misalnya, saya mau membuat bentuk rumah seperti ini Pak kan gitu. Ya kalau yang sudah yang kaplingan mah juga tetap begitu ya. Misalkan Anda menentukan sendiri Pak, saya di sini Pak membuat tamannya, di sini ada taman ini Pak. Anda silakan yang memang lebih
mendekati dari minat Anda, ingin kemampuan Anda gitu kan. Yang selama ini Anda mempelajari materi-materi perkuliahan, nah, nanti Anda ambil tuh ya, yang bisa Anda pahami benar-benar dan bisa Anda terapkan, nanti implementasikan. Karena nanti karya ilmiah ini sekali lagi ada kebermanfaatan ya untuk masyarakat, tentunya untuk umum ya. Jadi kebermanfaatan itu ya ada implementasinya nyata gitu ke masyarakat, terutama yang program kreatif mahasiswa ya. Karena kan semuanya kan hampir Anda melakukan suatu riset atau magang gitu kan, PKL. 10 gagasan tertulis. Nah, ini ada bab 1, bab 2, bab 3 sama bab 4. Nah, ya. Sama bab 4 nih ya. Jadi ada beberapa outline yang memang hanya sampai bab 4 gitu ya. Kemudian outline yang 11 artikel ilmiah ya. Ini bab 1, 2 sampai hanya sampai bab 4 ya. Nah, selain Anda unduh untuk pedoman dan handouts, Anda juga silakan unduh untuk pedomannya ya, pedoman PKM. Ya, nanti kita akan pedoman PKM nanti kita akan share coba untuk pedomannya bisa Anda nanti pelajari dahulu ya. Nanti akan ada bentuk sosialisasi untuk program tersebut ya. Nah, 12 gagasan futuristik dan konstruktif, ini kelompok sifatnya ya. Sifatnya kelompok. Nah, ini nanti juga harus ada bab 1 ya sampai bab 4 ya, bab 4 tutup. Nah, ya hanya sampai itu, beberapa emang hanya sampai bab 4 ya outline-nya. Jadi untuk penjelasan lebih ininya Anda silakan unduh juga, nanti kita akan share ya pedoman dari PKM tersebut ya, PKM. Nah, supaya nanti bisa ada diskusi. Nah, terakhir ini individu ya, perancangan sistem program bisnis nanti bisa di desktop, web programming maupun mobile programming. Ini individu, tidak bisa kelompok ya. Nah, ini bab 1 pendahuluan, bab 2, bab 3 sampai bab 4, bab 5 ya, ini tutup ya. Nah, bab 5. Ini outline-nya ada 13 outline yang bisa Anda pilih ya. Nah, kemudian ini outline-nya nanti sekali lagi ya, silakan Anda lakukan proses unduh ya atau download. Yang pertama dari handout pedoman laporan skripsinya ya. Kenapa harus dipaksa untuk membaca ya, karena Anda harus pahami dulu. Jangan sampai salah outline. Yang kedua, Anda mau bikin apa, outline-nya apa gitu ya. Ya, ibaratnya kan outline itu kan suatu petunjuk atau arah gitu ya. Oh, saya mau menuju ke Bekasi Pak misalkan. Ya Bekasi kan berarti ada beberapa arah. Nah, Anda minat mau arahnya lewat mana kan gitu. Ada transportasi darat ya, atau kendaraan pribadi, misalnya transportasi umum, ada kendaraan pribadi misalkan. Nah, itu kan Anda bisa memilih Anda mau pakai platform yang mana gitu. Gitu. Jadi sesuai minat masing-masing kan. Oh enggak Pak, saya pengennya menggunakan kendaraan pribadi saja, ya silakan saja, gak ada masalah kan gitu. Transportasi umum pun silakan juga. Ya, itu kan bentuk peminatan. Nah, makanya Anda terutama yang kelompok ya, jadi harus ditentukan atau diskusikan dari masing-masing tim nih ya, personel. Nah, diskusikan dulu, rembukan dulu ya. Jadi jangan Anda hanya menentukan dari satu orang, enggak, Anda 3 orang, tentukan tuh diskusi dulu bertiga itu Anda mau ngambil kelompok atau outline-nya mengambil yang mana ya. Nah, jadi saling mendukung, saling menopang tuh. Supaya nanti hasilnya pun maksimal. Ya, jadi ada implementasi maksimal, kebermanfaatan yang Anda hasilkan nanti dari produk ya atau karya ilmiah dari skripsi ini. Nah, terakhir saya akan membahas ya, tadi outline saya akan membahas yakni terkait dengan sistematika penulisan ya, sistematika penulisan tadi sudah outline sudah bahas ya. Nah, ini dia penting, sistematika penulisan. Judul skripsi. Nah, ya. Ini pun judul skripsi. Jadi gini, ketika Anda sudah menentukan outline ya,
Jadi Anda sudah punya apa namanya polanya ya, sudah punya platformnya, ya sudah punya petanya. Saya mau kemana, mau melakukan jalur apa dan seterusnya Anda sudah punya tuh. Nah sekarang tentukan judulnya dulu. Ya. Setelah itu tentukan judul. Nah jadi makanya proses dalam menyusun skripsi itu bukan seperti proses Anda membuat apa namanya secara apa ringkas ya tidak tapi eh, suatu apa karya ilmiah. Kalau karya ilmiah itu Anda membuat sedikit tapi dia padat gitu ya. Artinya penuh dengan maknanya gitu ya. Kemanfaatannya lebih menyeluruh luar biasa gitu. Sehingga nanti Anda tidak seperti Anda membuatnya dadakan gitu. Nah, jadi kayak apa namanya? Suatu hal yang bentuk terpaksa gitu ya dadakan oh saya buat pak pokoknya saya harus lulus semester ini ya enggak juga jadi lulus tetap lulus tujuannya ya tetapi tentu juga harus diperhatikan juga dalam hal apa peminatan tadi outline-nya mau minat yang mana milihnya itu ya outline-nya atau peminatannya nah, jadi nanti ketika diskusi dengan dosen pembimbing ya atau nanti untuk saat ini kan dengan saya atau dengan dosen yang pengajar Anda ya, diskusikan Anda ini memang minatnya di mana outline-nya itu. Nanti kita akan arahkan. Jadi jangan sampai ketika tanya ke dosen, Pak, saya mau mau nyusun skripsi, kira-kira judulnya apa ya Pak? Nah ini pertanyaan yang eh, apa? Sebenarnya pertanyaan yang mengarah kepada diri Anda sendiri sebenarnya. Nanti akan ditanya balik, Anda minatnya di mana? Gitu ya. Anda konsennya di mana? Terus makanya Anda harus bisa menganalisis dulu nih ya. Jadi sebelum memilih outline, pertama keminatan Anda mau di mana ya. Anda saat ini apa namanya fokus ya menjalankan suatu bidang apa nih misalkan atau mungkin Anda sebagai wirausaha misalkan saya ada usaha nih Pak misalkan gitu. Nah, itu nanti bisa kita arahkan Anda biar supaya maksimal usaha tersebut dan dapat suatu manfaatan untuk Anda juga dan untuk masyarakat gitu ya sekitar. Nah, ini juga harus diperhatikan juga. Jadi setelah outline Anda udah oke, mantap, ya kan? Nah, konsisten juga. Oh, saya mau milih ini, Pak. Oke. Nah, pilih tuh misalkan ada 13, Anda filter ada 6, Pak. Misalkan kira-kira nanti semakin mengkerucut, semakin Anda matangkan gitu kan. Nanti setelah udah benar-benar matang ya, baru Anda angkat gitu ya. Udah matang Anda angkat, nah, baru Anda menikmati kan begitu. Jadi angkat nih matang, matang maksudnya ini adalah Anda sudah mantap, Anda menggunakan dari 6 itu di filter lagi terus ada pilih lagi 3 nih sampai satu outline itu Anda mantap, udah matang ambil gitu ya, angkat baru disodorkan ke dosen pembimbing gitu kan. Pak, saya ambil outline ini. Nah, baru nanti ketika Anda tema sudah ada. Nah, judul nanti baru diskusikan dengan dosen pembimbing. Tema tentang apa nih? Tema sampaikan. Pak, saya tema saya dalam menyusun karya ilmiah ini, tema saya ini Pak, misalkan. Nah, tentu nanti kita akan diskusi itu dengan dosen pembimbing. Diskusi judulnya apa nanti biasanya dosen yang akan memberikan arahan untuk supaya judul itu apa ada nilai jualnya ya, jadi ada nilai kebermanfaatannya gitu ya. Nah, judul skripsi misalkan, topik yang dibahas harus bersifat ilmiah tentu. Jadi bukan judul skripsi yang apa namanya mengundang apa ras ya, anarki dan lain-lain ini bahkan sampai jangan sampai skripsi yang menimbulkan eh, hal yang bersifat negatif ya, ini jangan sampai ya bersifat sara dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi yang jelas bersifat ilmiah ya nanti memberikan sumbangan pikiran dan kontribusi positif ya, terhadap permasalahan. Ya, ini juga penting nih. Ya, nah, judul skripsi hendaknya ekspresif. Nah, ini maksudnya apa? Sesuai dan tepat dengan masalah yang ditulis. Nah, ya, tepat nih. Dan tidak mengandung unsur penafsiran ganda ambigu.
gitu ya. Jadi jangan sampai ini ada. Jadi harus ditetapkan dulu ya. Jadi yang bersifat yang tepat gitu ya. Nah, tepat. Nah, jadi harus apa namanya ekspresif ya, jadi tepat dengan masalah yang ditulis. Jadi jangan sampai Anda membahas masalah apa, ya judul skripsinya apa. Makanya pertama tadi dari tema, kemudian judul. Nah, judul nanti silakan didiskusikan dengan dosen ya. Kita, dosen pengajar maupun dosen pembimbing nanti ketika Anda menyusun skripsi, ya baru nanti tuliskan judulnya apa, Pak, judulnya ini. Ya. Nah, kemudian judul harus bersifat aktual. Ya. Jadi yang sedang hit saat ini apa nih gitu ya? Yang sebelumnya pernah saya bahas kan tentang penelitian mengenai dampak atau impact terkait dengan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi misalkan. Ini kan lagi marak nih ya. Semua masyarakat gunakan itu saat ini. Sampai Anda masuk ke dalam suatu supermarket ya atau masuk ke dalam mall ya itu harus menggunakan yang namanya aplikasi Peduli Lindungi ya, menampilkan kartu vaksin ya. Itu dia. Nah, seberapa efektifkah penggunaan itu? Ya, nanti Anda kaji. Nah, nanti kaji dengan mengkaji mengenai teknologi model ya. Jadi kita mengkaji suatu model penerimaan teknologi. Ya, jadi sejauh mana nih teknologi yang tercipta ini kemanfaatan untuk masyarakat gitu ya. Kalau yang di lapangan kan kalau kita lihat secara kualitatif ya, kita diskusi, kita ngobrol gitu ya, meninjau ke tempat gitu ya, apalagi maaf yang ke masyarakat-masyarakat yang umum ya. Nanti ke pasar dan diskonan juga Anda harus menggunakan yang namanya apa? Kartu vaksin. Nah, jadi Anda kaji ini sebagai bentuk Anda mengkontribusi Anda ya kepada mungkin membantu ya pemerintah ya, membantu pemerintah terkait dengan implementasi aplikasi ini gitu, sejauh mana gitu ya. Anda memberikan kontribusi ke negara ya ke pemerintah dan juga membantu masyarakat sekitar gitu ya. Misalkan ada hal yang kurang efektif Pak, efisien, Anda berikan solusi. Itulah mahasiswa. Ya, jadi perbedaan Anda dengan yang lain gitu ya. Mahasiswa itu silakan Anda melakukan suatu kritik ya, kritis ya, tapi Anda juga bisa memberikan suatu peluang atau solusi gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar kritik saja tapi nggak ada solusi gitu ya. Jadi sekedar karena kalau mengkritik ya, atau memberikan kritis gitu ya, bersifat kritis ya, biasanya orang yang bersifat kritis tambah memberikan suatu solusi atau paling nggak minimal Anda merekomendasikan gitu ya alternatif, oh solusi ini gini. Nah, entah itu tepat atau tidaknya kan nanti kan diuji dulu kan gitu, dikaji dulu kan. Nah, ya masalah. Ini yang penting Anda suatu bentuk eh, apa? Suatu bentuk Anda memberi kontribusi lah gitu ya. Kontribusi ke masyarakat Anda, misalkan Anda aktif nih ya di remaja, misalkan remaja di Karang Taruna gitu ya, di masyarakat RT RW atau kelurahan kecamatan. Jadi Anda aktif di situ, lihat ada nggak yang memang sekiranya butuh kontribusi Anda gitu ya untuk Anda bisa memberikan solusi ya dari permasalahan yang ada gitu. Itu Anda suatu bentuk kontribusi. Itulah mahasiswa. Jadi mahasiswa harus silakan kritis tapi tentu juga harus bersifat ilmiah. Jadi kritis tidak asbun ya, asal bunyi ya, nyeletuk gitu, itu bukan mahasiswa kalau saya sebutnya. Jadi artinya harus mahasiswa itu memberikan kritis tapi secara ilmiah dan dasar logis gitu. Sehingga nanti bisa dijadikan sebagai bahan kajian ya ke depan ya. Mungkin nanti ada kebijakan-kebijakan gitu ya yang harus dipertimbangkan dan lain-lain, itu mahasiswa. Ya, jadi Anda juga harus memiliki hal itu. Jadi bersifat aktual yang saat ini sedang marak gitu ya. Silakan Anda mengkaji hal itu. Itu lebih menjual nilainya atau judulnya maksudnya.
Selain judul juga Anda ada pendahuluan, nah, menerangkan masalah pokok. Saya tulis masalah pokok. Kenapa? Karena terkadang kita melihat ya permasalahan yang ada ya eh, terkadang kurang tepat solusinya karena yang dibahas, yang diangkat itu bukan masalah pokoknya, ya. Masalah-masalah yang titipan-titipan dari kepentingan-kepentingan tertentu ya. Ya ini kemungkinan besar itu makanya dalam meneliti pun juga harus tadi saya bilang harus punya nilai penalaran ya dan juga harus lihat cara ilmiahnya gitu. Jadi bukan bukan kalau yang tadi kan kepentingan itu bersifatnya subjektif jadinya hanya orang-orang tertentu saja kan begitu. Objektif itu keseluruhan ya. Keseluruhan masyarakat bisa menilai melihat objektif itu namanya. Jadi misalkan contoh gini ya. Eh, misalkan yang sifat objektif misalkan kita hadir dalam suatu apa kan kita ingin membeli suatu makanan misalkan ya suatu makanan ya ketika kan saat ini kan banyak tuh ya food blogger gitu ya, kulineran gitu ya nah, lihat wah ini enak itu kan sifatnya baru subjektif baru dia yang bilang enak ya kan tentunya pasti akan uh, salah satu indikator bahwa makan itu enak yang pertama apa tentu salah satu tadi kan mungkin ada food blogger jadi viral gitu kan. Yang kedua, banyak orang yang datang Pak, oh membuktikan bahwa benar, oh enak Pak, enak. Itu udah mulai masuk ke objektif tuh. Nah, tuh, ya indikatornya itu. Nah, jadi lihat indikatornya. Indikatornya misalkan semakin sini semakin objektif, ya kemungkinan besar itu nanti akan diangkat sebagai masalah pokok, ya, bersifat objektif, ilmiah jadinya. Jadi tidak hanya sekedar satu orang bilang, oh ini saya nggak bisa nih Pak, lah kan cuma Anda sendiri yang nggak bisa, gitu ya. Nah, jadi misalkan contoh gini, sistem antrian gitu. Kita sudah jelas antrian dan misalkan Anda melakukan vaksin, antri Pak. Gitu kan. Pak saya harus ada acara nih Pak, gitu kan. Saya harus duluan nih Pak, gimana ya Pak? Ya nggak bisa tetap. Itu namanya kan Anda menilai secara subjektif bahwa kepentingan Anda sendiri, gitu kan. Objektif kita lihat sistem yang ada, sistem antri yang antri. Nggak masalah peduli misalkan, nah beda lagi misalkan indikator. Ya, Anda antri, ada indikatornya misalkan ditambahkan gitu ya, ada untuk eh, lanjut usia. Nah, diperbolehkan untuk mendahului atau didahulukan untuk lanjut usia. Gitu. Ada tuh biasanya di beberapa antrian waktu itu saya pernah apa namanya ngantri untuk orang tua saya membuat paspor ya untuk apa kelengkapan untuk umroh ya. Nah itu didahulukan lanjut usia di atas 50 itu didahulukan. Ini bentuk indikator ya penambahan ya, pengecualian ya. Jadi ada SOP, jadi ada objektivitas juga ada. Nah, ada kalau kepentingannya hanya sekedar oh saya harus pergi kantor Pak, ya semua juga mau pergi ke kantor kan gitu ya. Jadi nggak bisa itu sifatnya subjektif. Jadi harus bersifat objektif yang memang eh, perumusan masalah itu apa ada ya tercantum di situ menerangkan masalah pokoknya. Nah kemudian menerangkan mengenai maksud dan tujuan. Nah maksudnya apa? Kalau tujuannya kalau maksud menjelaskan kontribusi, jadi harus ada kontribusi yang nyata. Ya jadi hasil rancangan sistem yang Anda buat itu harus ada kontribusi ke tempat objek penelitian tersebut. Ya nanti dibuat per poin. Nah kemudian tujuan jelas untuk kelulusan. Tetapi kalau untuk yang tujuan terkait dengan penelitian secara umum, misalkan Anda ingin meneliti ya, di suatu tempat, misalkan bukan skripsi ya, penelitian secara umum, nah ini harus disebutkan tujuannya apa. Jadi bukan tujuan kelulusan, tapi tujuan dari penelitian tersebut. Kalau skripsi ya tujuan dari kelulusan, tujuannya lulus, Anda ingin mencapai kelulusan. Kemudian metode penelitian yang digunakan ini pengumpulan data. Nah, data kemarin sudah kita bahas ya. Anda mengumpulkan data ada sifatnya yang data yang pengumpulan data primer atau data sekunder ini sudah kita bahas sebelumnya. Jadi Anda harus tentukan nih data yang primer apa, data sekunder apa.
Kemudian membahas mengenai ruang lingkup dan batasan masalah. Kenapa penting dalam ruang lingkup? Karena nanti Anda tidak supaya konsisten ya pembahasan, jadi tidak tidak nyebrang gitu ya. Anda tetap di jalur ruang lingkup atau batasan masalah yang Anda bahas. Jadi tidak pindah jalur. Anda membahas apa, ini masukannya kesimpulannya apa gitu, nggak jelas. Jadi harus sesuai dengan ruang lingkup bahasnya ya. Ruang lingkupnya apa nih ya. Kemudian landasan teori, ya teori harus relevan dengan masalah tentu ya. Nah, kemudian uraian mengenai pendapat orang lain, ini permasalahan, solusi, implementasi. Jadi ada uraian dari pendapat orang lain. Dari mana? Dari paper, artikel ilmiah. Nah, jadi makanya pendapat orang lain, jadi peneliti sebelumnya gitu harus ada, gitu ya. Oh Pak, ini masalah nih Pak, ya masalah menurut siapa, gitu kan? Kalau masalah menurut Anda sendiri itu bukan masalah, itu ya Anda sendiri yang membuat masalah, gitu ya. Kalau menurut orang lain nggak masalah, ya masalah. Misalkan tadi saya sebutkan sistem antrian, ya nggak ada masalah tuh Pak, tetap. Tapi Anda masalah Pak, karena Anda sendiri yang membuat masalah, ya. Artinya misalkan kalau Anda ingin benar-benar mau berangkat ke kantor, ya harusnya lebih awal datangnya kan begitu. Ke antrian misalkan begitu. Itu contohnya ya. Nah, paper atau artikel ya Anda cari nanti yang memang sesuai dengan permasalahan yang Anda angkat ya. Kemudian jadi teori harus relevan. Perhatikan, teori harus relevan dengan masalah yang Anda angkat. Kemudian isi pembahasan yang paling penting ini ya, Anda nanti menghasilkan suatu model baru, gagasan, ide yang inovatif dan kreatif, realistis dan logis. Nah, kadang ada juga Anda membuat kadang ada karya-karya memang yang tidak realistis juga gitu ya. Bagus Pak, cakep, tapi ditempatkan pada objek yang tidak tepat. Nggak sesuai juga gitu kan. Jadi misalkan Anda membuat suatu sistem yang sesuai dengan kebutuhan objek tersebut. Jadi bukan kebutuhan Anda sendiri. Ya, Anda membuat bagus Pak programnya, tapi nggak ada kemanfaatannya di lingkungan masyarakat, nggak ada manfaatnya gitu, kebermanfaat bagus memang, ya, tapi nggak ada manfaatannya, itu akan dinilai tidak tidak ada ini nilai dalam hal eh, apa kebermanfaatan tadi, manfaat yang diperoleh gitu ya. Jadi harus ada implementasi di lapangan. Ya. Kesimpulan ya terakhir, kesimpulan saran tentu nanti dari disampaikan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab maksud dan tujuan. Jadi Anda tadi sudah jelaskan maksud seperti ini. Nah, kesimpulannya disesuaikan nih maksudnya menjawab maksud yang di atas itu. Sana kontribusi untuk merancang sistem ini. Nah, hasilnya apa? Jadi menjawab dari maksud. Ya. Uraian tentu nanti mengenai penelitian lebih lanjut. Ya. Jadi biasanya dalam uraian saran itu membahas mengenai penelitian berikutnya ya berkelanjutan, itu lebih bagus tuh sarannya. Ya, ini merupakan sistematika penulisan yang penting yang Anda harus pahami juga ya. Jadi ada judul skripsi, kemudian ada pendahuluan, ya, kemudian landasan teori, isi pembahasan, ada kesimpulan dan saran nih. 5 ini ya, hampir semua outline ada. Makanya ini paling penting ini. Ya, jadi kalau yang lainnya itu penting, tapi sesuaikan dengan outline atau konsentrasi masing-masing outline tersebut atau masing-masing konsentrasi tersebut. Makanya di awal tentukan dulu Anda minat kemana. Jadi nggak hanya asal teman Anda memilih outline ini Anda ikut, enggak. Anda mau milih yang mana gitu. Jadi sesuaikan dengan supaya nanti ketika Anda menyusun, jadi maksimal dan optimal yang apa namanya hasilnya ya, objeknya atau produk yang Anda hasilkan jadi maksimal, bisa dimanfaatkan atau ada manfaatnya atau kontribusi untuk objek penelitian Anda. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan jika ada hal yang kurang berkenan, silakan jika ada hal kurang berkenan, mohon maaf ya. Jika ada hal yang kurang dipahami, silakan ditanyakan terkait dengan pembahasan hari ini, dan sekali lagi tolong diunduh atau di-download
terkait dengan outline yang pertama atau panduannya ya skripsi, yang kedua ada pedoman PKM-nya. Silakan nanti dibaca dulu, nanti baru kita akan bahas ya, diskusi ya, lebih interaktif saja. Jadi supaya nanti Anda juga bisa kalau perlu Anda bisa, oh udah punya minat nih, saya mau ngambil ini Pak, oh lebih enak lagi tuh kita bahasnya. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kurang berkenan, nanti silakan kita diskusi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.